Pernah dengar cerita tentang 5 saudara yang punya mimpi besar, tapi harus kehilangan salah satu dari mereka di tengah perjalanan? Ini bukan drama Korea, sob, tapi kisah nyata Maserati. Dari tragedi kehilangan hingga sukses besar di Formula 1. Perjalanan Maserati ini penuh lika-liku dan inspirasi. Yuk kita bongkar ceritanya, mulai dari bengkel kecil di Italia sampai jadi simbol kemewahan dunia. Oke, gini ceritanya. Maserati itu lahir di Italia tahun 1914, sob. Pas dunia lagi panas-panasnya karena Perang Dunia I. Tapi di tengah kekacauan itu, 5 saudara Maserati, Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore, dan Ernesto memutuskan bikin bengkel mobil di Bologna. Nggak main-main, mereka langsung fokus ke mobil balap, sob. Saudara-saudara ini kayak Avenger di dunia otomotif, sob. Alfieri adalah pemimpinnya, otak yang jenius soal teknik. Carlo, si kakak tertua, sebelumnya juga pernah terjun di dunia balap dan pengembangan mesin. Sementara Bindo, Ettore, dan Ernesto adalah trio eksekutor yang memastikan semua ide gila Alfieri bisa jadi kenyataan. Mereka nggak cuma kerja bareng, tapi juga punya satu mimpi yang sama, bikin mobil tercepat di dunia. Tahun 1926, mereka akhirnya meluncurkan mobil pertama mereka yang pakai nama Maserati, yaitu Tipo 26. Mobil ini nggak cuma kencang, tapi juga cantik. Tipo 26 langsung sukses di dunia balap dan membawa nama Maserati jadi terkenal. Sayangnya, di tengah kejayaan ini Alfieri meninggal dunia akibat komplikasi dari kecelakaan balap yang pernah dialaminya, sob. Kehilangan Alfieri adalah pukulan berat bagi keluarga Maserati, karena dia adalah jiwa dari proyek mereka. Tapi saudara-saudaranya nggak mau nyerah. Mereka terus mengembangkan mobil balap, melanjutkan mimpi Alfieri, dan akhirnya membawa Maserati ke puncak kejayaan. Awalnya, Maserati itu fokus di balapan. Mereka bikin mobil-mobil yang nggak cuma ngebut, tapi juga tangguh di lintasan. Salah satu prestasi terbesar mereka adalah memenangkan Formula 1 pada tahun 1957. Pembalap legendaris Juan Manuel Fangio berhasil membawa Maserati 250F jadi juara dunia, sob. Bayangin, ini kayak tim kecil yang tiba-tiba bisa ngalahin raksasa macam Ferrari. Tapi setelah kemenangan itu, mereka mulai mengalihkan perhatian ke mobil jalan raya. Salah satu karya mereka yang ikonik adalah Maserati 3500 GT, sob. Mobil Grand Tourer mewah yang langsung jadi incaran para sultan di era 60-an. Ngomongin logo Maserati, kalian pasti tahu simbol Trisula yang ada di mobilnya. Itu bukan sekedar hiasan loh. Logo ini terinspirasi dari patung dewa laut Neptunus di Bologna, tempat Maserati lahir. Filosofinya, kekuatan, kecepatan, dan tentu saja gaya hidup mahal. Tahun 1937, keluarga Maserati menjual perusahaan ke pengusaha bernama Adolfo Orsi. Meski begitu, saudara-saudara Maserati tetap terlibat di sisi teknis. Mereka juga pindah markas dari Bologna ke Modena, yang sekarang jadi pusat otomotif Italia. Tahun 1968, Citroen beli Maserati. Ide mereka simpel, gabungin teknologi canggih Citroen sama jiwa balap Maserati. Tapi apa daya, krisis minyak tahun 70-an bikin Citroen menyerah. Untungnya Maserati diselamatkan oleh pengusaha asal Argentina, Alejandro de Tomaso. Setelah itu, perjalanan Maserati penuh lika-liku, sob. Sampai akhirnya diambil alih Fiat Group pada tahun 1993. Di bawah Fiat, Maserati mulai bangkit lagi. Bahkan, Ferrari anak perusahaan Fiat ikut membantu mengembangkan teknologi mereka, sob. Masuk ke era modern, Maserati jadi simbol kemewahan. Mereka meluncurkan mobil-mobil seperti Quattroporte, sedan mewah, Gran Turismo, mobil sport elegan, dan Levante, SUV Sultan. Yang paling baru, mereka meluncurkan supercar hybrid bernama MC20, yang katanya siap bersaing sama Ferrari dan Lamborghini. Selain performa, salah satu yang bikin Maserati unik adalah suara mesinnya. Suaranya tuh kayak orkestra, bikin tetangga langsung curiga kalau kita baru dapat warisan. Nah, itu dia kisah Maserati, sob. Dari tragedi saudara yang meninggal hingga kemenangan besar di Formula 1. Nggak cuma soal mobil, tapi juga tentang mimpi, perjuangan, dan bangkit dari keterpurukan, sob. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan siapa tahu suatu hari nanti, kalian bisa parkir Maserati di garasi sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, boys!